Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah film berjudul Green Street Hooligan. Film yang rilis tahun 2005 ini menceritakan kebrutalan sebuah supporter sepak bola di Inggris. Dalam film ini, seorang mahasiswa perguruan tinggi Amerika terlibat dengan hooligan West Ham United yang dikelola oleh kakak iparnya. Akhirnya ia pun harus terlibat dalam perkelahian dan juga mendapatkan arti kesolidaritasan dalam sebuah kelompok supporter. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan supporter sebuah klub sepak bola di Inggris yang berada di stasiun yang akan berangkat menuju stadion sepak bola. Namun saat di stasiun tersebut, mereka bertemu dengan supporter dari tim lawan. Di scene tersebut, kita akan diperkenalkan dengan salah satu pemeran film ini yang bernama Pete dan Ham. Pete dan yang lainnya terlibat adu cekcok mulut dengan supporter lawan. Mereka saling mengejek satu sama lain dan akhirnya berujung pada perkelahian antar supporter. Scene pun berpindah, memperlihatkan pemeran lain dari film ini. Ia bernama Matt Buckner, seorang mahasiswa di Harvard yang mengambil jurusan jurnalistik. Matt hari itu dikeluarkan dari kampusnya karena kedapatan membawa obat terlarang. Namun barang haram tersebut bukanlah milik Matt. Barang tersebut adalah barang milik temannya, yaitu Jeremy. Saat memasuki kamar, Jeremy berterima kasih kepada Matt karena telah menyelamatkannya. Jeremy memberikan Matt uang sebesar $10.000 dan Jeremy berterima kasih kepada Matt karena tidak melaporkannya. Jeremy berjanji bahwa setelah lulus nanti ia akan membantunya. Matt lalu menghubungi ayahnya, namun tidak ada jawaban dari telepon tersebut. Matt lalu memutuskan untuk kembali ke Inggris untuk menemui kakaknya. Saat turun dari stasiun, Matt akhirnya bertemu dengan kakaknya. Ia bernama Shannon Denham. Shannon sudah memiliki keluarga dan telah dikaruniai seorang anak. Saat di perjalanan ke rumah, Shannon menanyakan mengapa Matt dikeluarkan dari Harvard. Matt mengatakan bahwa teman sekamarnya telah menyimpan narkoba dalam lemari pakaiannya. Matt juga menceritakan bahwa dirinya tidak bisa mengelak tuduhan tersebut karena temannya adalah keluarga yang berpengaruh. Sesaat sampai di rumah, Shannon lalu menanyakan kepada adiknya apakah ia telah menghubungi ayah mereka dan memberitahu tentang kejadian tersebut. Matt mengatakan bahwa ia telah menghubungi ayahnya, namun tidak ada jawaban darinya. Tak lama kemudian, suami Shannon pun akhirnya kembali pulang ke rumah. Ia bernama Steve Denham. Shannon lalu memperkenalkan adiknya kepada Steve. Setelah itu, Pete pun datang ke rumah Steve. Ia ternyata adalah adik dari Steve. Pete adalah pemimpin dari supporter bola West Ham di Inggris. Steve lalu mengatakan kepada Pete bahwa ia akan memberikannya uang apabila ia mau mengajak Matt untuk pergi menonton pertandingan sepak bola malam ini. Pete pun menyetujuinya kalau ia akan mengajak sepupunya bersamanya. Steve mengatakan kepada Matt untuk tidak memberikan uang tersebut kepada Pete. Saat di persimpangan jalan, Pete lalu meminta uang tersebut kepada Matt dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengajaknya ke pertandingan karena ia tidak menyukai orang Amerika. Matt lalu mengatakan bahwa ia sudah berjanji kepada Steve untuk tidak memberikannya. Pete pun memaksanya untuk memberikan uang tersebut. Pete pun berubah pikiran. Ia merasa bahwa sepupunya adalah orang yang culun. Ia lalu memutuskan untuk mengajaknya ke pertandingan agar ia mempelajari hal yang baru. Saat di perjalanan, Pete mengatakan kepada Matt bahwa ia tidak boleh berbicara sebelum Pete menyuruhnya. Ia juga memberitahu bahwa kelompok supporter bolanya tidak menyukai polisi dan juga seorang jurnalis. Pete juga menambahkan bahwa seorang jurnalis selalu menulis sesuka mereka untuk mengisi sebuah koran. Pete juga mengatakan bahwa apapun yang Matt dengar tidak boleh ia beritahukan kepada kakaknya Steve. Pete lalu membawa Matt ke dalam sebuah bar menemui teman-temannya. Pete lalu mengenalkan Matt kepada kawan-kawannya. Lalu tak lama kemudian datanglah karakter lain di film ini. Ia bernama Bauer. Matt lalu mengajaknya berkenalan, namun Bauer tidak menyukai orang asing masuk ke dalam kelompoknya. Bauer lalu menanyakan kepada Pete mengapa ia membawa orang asing ke kelompoknya. Pete lalu menenangkan Bauer bahwa kehadiran Matt tidak akan mengganggu.
Bauer lalu mengatakan bahwa kita akan ditertawakan oleh kelompok lain apabila kita bermain dengan orang asing. Akhirnya Matt pun datang membawakan minuman untuk teman-temannya Pete, dan mereka pun lalu minum bersama dan bernyanyi dengan supporter yang lain. Saat Matt berada di toilet, tak lama kemudian Bauer lalu mendatanginya. Bauer lalu mengatakan kepada Matt bahwa ia tidak menyukai orang asing berada di kelompoknya. Scene pun berpindah. Pete dan Matt lalu keluar dari bar untuk pergi ke stadion West Ham melihat pertandingan sepak bola yang akan berlangsung bersama dengan supporter lainnya. Saat akan memasuki stadion, Pete mengatakan kepada Matt untuk menutupi wajahnya karena di negaranya keamanan sangat ketat. Pertandingan pun berlangsung. Hari itu pertandingan West Ham melawan Birmingham City. Saat pertandingan selesai, Bauer mendatangi supporter lawan dan mengejek mereka atas kekalahan yang diterima oleh klub Birmingham. Bauer lalu diamankan oleh petugas stadion untuk tidak menimbulkan keributan yang terjadi. Saat di luar stadion, Pete dan yang lainnya lalu menemui Bauer. Pete lalu memberikan pujian atas apa yang telah dilakukan oleh Bauer kepada supporter yang lain. Mereka lalu membuat rencana mendatangi supporter Birmingham untuk membuat keributan. Namun Matt mengatakan bahwa ia harus pulang. Pete lalu berpesan bahwa ia harus berhati-hati karena banyak supporter Birmingham bengis yang bisa memukulinya. Saat Pete mengatakan hal tersebut, para supporter Birmingham melihat bahwa Matt terpisah dengan kelompoknya. Matt berjalan seorang diri untuk kembali pulang menuju rumah Steve. Namun saat di jalan, ia diserang oleh supporter Birmingham. Tak lama kemudian, Pete dan yang lainnya datang menolong Matt. Mereka lalu menghajar supporter tersebut. Namun ada seseorang yang berhasil kabur. Mereka lalu mengejarnya, namun mereka kehilangan jejak. Mereka lalu mengurungkan niatnya untuk mengejar orang tersebut. Dan akhirnya mereka pun pergi menggunakan mobil. Tak lama kemudian, seorang supporter yang berhasil lari tadi datang kembali dan memecahkan kaca mobil yang mereka tumpangi. Mereka lalu turun dan mengejar seseorang tersebut. Namun saat mereka mengejar, supporter lawan sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka jelas kalah jumlah. Matt mengatakan kepada Pete untuk melarikan diri, namun Pete mengatakan bahwa kita tetap harus melawan. Matt lalu terpaksa terbawa dalam perkelahian. Ia yang belum pernah berkelahi akhirnya berhasil memukul supporter lawan dan tidak beranjak lari dari pertarungan. Lalu tak lama kemudian datanglah Bauer bersama supporter hooligans lain yang datang untuk membantu mereka. Setelah supporter lawan berlari melarikan diri, Dave lalu mengatakan kepada Matt bahwa ia bangga kepadanya. Karena kebanyakan orang akan berlari melarikan diri saat keributan terjadi. Dave juga mengejek bahwa Matt bertarung seperti seorang gay. Scene pun berpindah memperlihatkan Matt yang bermalam di rumah Pete. Pete lalu menanyakan keadaannya apakah ia baik-baik saja. Pete lalu mengajaknya untuk membeli sarapan di luar. Saat di tempat makanan, Pete memperlihatkan hasil tulisan jurnalis yang mengkritik aksinya. Di koran tersebut yang menjadi berita utamanya adalah bentrokan para supporter sepak bola. Matt lalu menanyakan kepada Pete apakah yang ia lakukan dengan kelompoknya. Pete lalu menjelaskan bahwa kelompoknya bernama Green Street Elite atau disingkat GSE. GSE adalah kelompok yang mengatur pertarungan setelah pertandingan usai dengan supporter lain. Matt lalu menanyakan siapakah pemimpin dari kelompok GSE tersebut. Pete lalu mengatakan bahwa seseorang tersebut sudah mengundurkan diri sejak lama dan namanya cukup melegenda. Pete juga mengatakan bahwa ia sedang membangun kembali reputasi GSE bersama bosnya. Pete juga menjelaskan bahwa kelompoknya tidak akan meninggalkan seseorang dan kita akan tetap terus melawan walau apapun yang terjadi. Matt dan Pete pun akhirnya tiba di rumah Steve. Saat mereka masuk, Steve melihat bahwa Matt dalam keadaan babak belur. Steve lalu marah kepada Pete karena tidak bisa menjaga Matt. Lalu Pete menjelaskan bahwa Steve dikeroyok oleh supporter lain, tetapi ia datang untuk menolongnya. Matt juga mengatakan bahwa Pete tidak bersalah atas kejadian yang menimpanya. Adu mulut pun terjadi di antara mereka. Steve lalu mengusir Matt dan Pete untuk pergi dari rumahnya. Saat di luar, Pete berterima kasih kepada Matt karena telah membelanya. Pete lalu mengajak Matt untuk minum di sebuah bar. Saat memasuki bar, Bauer lalu datang dan mengatakan kepada Pete bahwa mereka berdua terlihat seperti pasangan homo.
Pete lalu tersinggung dengan ucapan Bauer. Ia mengatakan untuk menghentikan ejekannya kepada Pete dan Matt. Scene pun berlanjut. Scene menampilkan Matt akan pergi dari rumah Steve dan memilih untuk tinggal bersama Pete. Namun kakaknya mengatakan bahwa Steve hanya kesal dan tidak bersungguh-sungguh mengusirnya. Kakaknya juga mengatakan bahwa ia tidak menyukai apabila Matt tinggal dengan Pete dan teman-teman berandalannya. Matt lalu mengatakan bahwa selama ini kakaknya tidak memperhatikannya dan lebih memilih untuk pergi setelah kematian ibu mereka. Tetapi tak lama kemudian Matt lalu meminta maaf kepada kakaknya bahwa ia telah berbicara lancang. Matt lalu mengatakan bahwa sewaktu-waktu ia akan datang berkunjung kepadanya. Scene pun berpindah. Matt telah menceritakan kisahnya bahwa ia telah di-DO dari kampus Harvard-nya karena telah menutupi kesalahan teman sekamarnya. Pete lalu menanyakan apa yang Matt pelajari ketika kuliah dahulu. Matt pun lalu menceritakan bahwa dirinya belajar tentang sejarah di Amerika. Pete mengatakan bahwa dirinya juga seorang pelatih. Pete lalu mengajak Matt untuk melihat apa yang selama ini ia ajarkan kepada orang lain. Pete lalu membawa Matt ke tempat latihan sepak bola anak-anak. Pete memperkenalkan Matt kepada anak-anak bahwa ia adalah seorang yang berasal dari Amerika. Pete lalu mengatakan kepada anak-anak bahwa Matt hari ini akan ikut bergabung berlatih bersama dengan mereka. Pete lalu menyuruh Matt untuk menjadi penjaga gawang. Scene lalu menampilkan Matt begitu payah dalam hal olahraga sepak bola. Ia terus saja kebobolan. Pertandingan pun usai dan tim Matt kalah telak. Pete mengatakan dia meminta Matt setelah pertandingan apakah bisa ia memberikan pelajaran sejarah kepada anak-anak tersebut. Namun Matt mengatakan bahwa ia tidak bisa hari itu karena ia memiliki janji bertemu dengan Shannon. Pete lalu mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi di pub malam ini. Saat malam tiba, Matt menceritakan kejadian tadi siang kepada teman-temannya. Lalu tak lama kemudian datanglah Bauer. Bauer yang melihat Matt berada di tempat tersebut, ia mengurungkan diri untuk bergabung dengan kawannya. Bauer lalu pergi seorang diri menuju Millwall, daerah yang juga menjadi lawan dari kelompok supporternya. Bauer lalu makan di sebuah kafe kecil. Lalu tak lama kemudian, kelompok dari supporter Millwall pun datang. Di scene tersebut, kita akan diperlihatkan dengan pemimpin dari kelompok Millwall yang bernama Tommy Hatcher. Tommy lalu mengenali Bauer yang mendatanginya. Tommy mengatakan apakah yang dilakukan oleh Bauer seorang diri di Millwall. Tommy juga mengetahui bahwa kelompok GSE sekarang menampung orang Amerika untuk bergabung dalam kelompok GSE dan hal tersebut sangatlah memalukan. Tommy lalu menegur, memberitahu orang-orang di sekitarnya untuk tidak berisik karena ia sedang berbicara dengan Bauer. Tommy lalu mendatangi seorang pasangan dan menyuruhnya untuk berhenti berisik karena ia sedang berbicara dengan seorang tamu. Tak lama kemudian Tommy lalu menghajar pasangan tersebut di depan banyak orang. Bauer lalu mengatakan untuk segera menghentikannya. Namun Tommy direlai oleh kawan-kawannya untuk segera pergi dari kafe tersebut. Scene pun berpindah. Pete akan pergi menuju Manchester untuk melihat pertandingan antara West Ham dan Manchester United. Ia menyuruh Matt untuk menjaga mobilnya baik-baik dan jangan sampai hancur. Lalu tak lama kemudian teman-temannya yang lain pun berdatangan. Pete lalu menanyakan di manakah Bauer dan yang lainnya berada. Temannya yang lain mengatakan bahwa akhir-akhir ini Bauer terlihat sangatlah menyebalkan. Pete lalu menelpon Bauer dan ternyata teleponnya pun tidak aktif. Pete lalu memutuskan untuk tetap pergi. Matt lalu mengatakan bahwa ia bisa ikut dan membantu mereka. Namun Pete menyarankan untuk tetap tinggal dan ia tidak mau direpotkan olehnya. Saat Pete di dalam stasiun, ia lalu bertemu dengan Bauer dan yang lainnya. Pete lalu mengatakan mengapa ia seenaknya menunggu di dalam, padahal sebelumnya mereka sudah berjanji bertemu di parkiran. Mereka pun akhirnya berangkat menggunakan kereta menuju Manchester. Saat dalam perjalanan, Matt lalu muncul. Diam-diam dia ternyata ikut dalam kereta. Bauer lalu mengatakan bahwa ia tidak menyukai kedatangan Matt dan menuduh Pete bahwa ini semua adalah rencana yang dibuat olehnya. Lalu tak lama kemudian, telepon pun berdering dari Dave. Ia mengatakan kepada Pete bahwa ia sudah terlebih dahulu datang ke Manchester. Ia mengatakan untuk tidak datang kemari karena supporter Manchester sudah menunggu kedatangan mereka di stasiun. Pete lalu mengatakan bahwa kita akan celaka ketika datang ke sana. Pete lalu mengatakan kita harus turun sebelum stasiun Manchester untuk mengelabui supporter yang sudah menunggu mereka. Bauer lalu menekan tombol rem darurat kereta dan membuat kereta tersebut berhenti.
Mereka pun lalu turun sebelum stasiun Manchester dan memilih untuk menaiki taksi untuk menuju ke sana. Namun saat mereka keluar, mereka tidak menemukan taksi satu buah pun. Matt lalu mengatakan bahwa ia memiliki sebuah ide untuk sampai di stasiun Manchester. Namun Bauer mengatakan untuk tidak banyak bicara. Matt dan Bauer terlibat adu cekcok mulut. Namun Pete melarainya dan menanyakan apakah ide yang dimiliki oleh Matt. Scene pun berpindah. Para supporter Manchester terus menunggu kedatangan mereka. Mereka lalu mulai bertanya-tanya mengapa kelompok GSE belum juga terlihat, padahal keretanya sudah tiba 10 menit yang lalu. Tak lama kemudian datanglah sebuah van yang ditumpangi oleh Matt dan yang lainnya. Van tersebut dihentikan oleh para supporter dan menanyakan kemanakah mereka akan pergi. Matt mengatakan bahwa ia sedang mengirimkan properti untuk syuting sebuah film. Para supporter lalu membolehkan mereka melewat. Saat di persimpangan, Matt dan yang lainnya lalu turun. Kerusuhan pun tidak bisa dihindarkan. Dalam kemudian, polisi pun datang untuk menghentikan kerusuhan tersebut. Matt dan yang lainnya berhasil kabur, dan berita tentang kerusuhan GSE tersebar luas dengan cepat di seluruh negara Inggris. Akhirnya kejayaan GSE kembali bangkit, dan Matt akhirnya diterima menjadi bagian dari kelompok GSE. Matt merasa ia lebih percaya diri, dan ia merasa tenang karena memiliki teman-teman yang melindunginya. Scene lalu memperlihatkan Matt yang kembali menemui kakaknya Shannon, namun tidak disangka bahwa ayahnya juga ada di tempat tersebut. Ayahnya lalu menanyakan mengapa Matt tidak menghubunginya setelah ia dikeluarkan dari kampusnya di Harvard. Matt mengatakan bahwa ia sudah mencoba untuk menghubungi ayahnya, namun tidak ada jawaban. Matt lalu pergi dan muak dengan perilaku ayahnya. Ayahnya lalu mencoba untuk menenangkannya dan menawarkan kepada Matt bahwa ia akan memperkenalkannya kepada kenalannya di New Times London agar ia bisa kembali ke dunianya yang dulu. Matt awalnya menolak tawaran tersebut, namun ayahnya meyakinkan bahwa ini adalah pertemuan biasa. Scene pun berpindah. Semua GSE sedang menunggu hasil undian pertandingan yang akan dilangsungkan. Saat undian dibacakan, West Ham United akan melawan klub sepak bola Millwall. Para GSE begitu senang, akhirnya selama 10 tahun mereka baru kali ini bisa kembali melawan klub Millwall. Di sisi lain, salah satu anggota GSE menghubungi Bauer bahwa ia melihat Matt masuk ke kantor New Times London. Mendengar hal tersebut, Bauer pun mengatakan bahwa ia sudah mengira bahwa Matt adalah orang licik. Scene pun berpindah. Ayah Matt mengatakan bahwa ia mendengar dari kakaknya, sekarang Matt bergabung dengan sebuah geng. Ayahnya juga menginginkan untuk Matt kembali ke Amerika dan kembali meneruskan kuliahnya. Matt lalu mengatakan bahwa ia tidak bergabung dengan sebuah geng, namun mereka adalah teman-temannya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak lagi mau meneruskan kuliahnya, namun ia akan tetap menulis jurnal karena hal tersebutlah yang telah diajarkan oleh ayahnya. Saat sesampai di rumah, lalu datanglah Steve. Steve mengatakan kepada Matt bahwa undian sudah diumumkan dan West Ham akan bertanding dengan Millwall. Scene pun berpindah. Scene memperlihatkan Shannon mendatangi Steve. Steve mengatakan ia senang karena Shannon dan Matt tidak mengikuti langkah ayahnya menjadi seorang jurnalis. Shannon lalu mengatakan bahwa memang ia tidak mengikuti langkah ayahnya, namun berbeda dengan Matt. Matt memang mengikuti jejak ayahnya, dan itulah alasannya Matt kuliah di Harvard, mengambil jurusan jurnalis. Mendengar hal tersebut, Steve pun terkejut. Di sisi lain, Bauer dan yang lainnya mengetahui bahwa Matt adalah jurnalis yang sedang menyamar. Mereka lalu berencana untuk menghabisi Matt. Scene pun berpindah. Steve mendatangi Matt dan mengajaknya berbicara di luar dengannya. Matt menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Steve mengatakan bahwa ia sedang dalam bahaya. Ia mengetahui bahwa Matt adalah seorang jurnalis dan ia mengatakan bahwa ia sedang terlibat dalam sesuatu yang membahayakan dirinya. Saat Steve akan keluar, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan kepada Steve, "Selamat datang atas kembalinya ketua GSE." Matt baru mengetahui bahwa Steve adalah ketua dari GSE. Di sisi lain, Bauer mendatangi rumah Pete. Bauer menanyakan kepada Pete apakah Matt berada di rumah. Bauer juga mengatakan bahwa ia mengetahui kalau Matt adalah seorang jurnalis. Temannya yang lain melihat Matt berada di kantor jurnalis. Pete tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Bauer lalu meminta untuk masuk ke dalam dan memeriksa barang-barang Matt.
Bauer lalu menemukan sebuah laptop milik Matt dan menemukan tulisan-tulisan yang ia buat tentang kelompok GSE. Pete merasa tidak percaya dan Pete lalu terkejut melihat tulisan tersebut. Sementara itu, Steve menceritakan kepada Matt bahwa dahulu ia adalah ketua dari GSE. Dahulu ia hanya mementingkan reputasi kelompoknya di atas kelompok-kelompok lain. Sampai suatu waktu West Ham United bertanding 10 tahun lalu dengan Millwall dan ia terlibat kerusuhan dengan supporter tersebut. Dan ia telah melihat anak Tommy Hatcher tewas di kerusuhan itu. Sampai di titik tersebut ia memutuskan untuk berhenti menjadi ketua GSE dan bertemu dengan kakaknya Matt. Ia sudah berjanji kepada Shannon bahwa apabila ia kembali menjadi GSE, Shannon akan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian datanglah Pete dan lalu menghajar Matt. Steve lalu merelai perkelahian tersebut dan mengatakan bahwa Matt adalah seorang mantan jurnalis. Namun Pete mengatakan bahwa ia menemukan tulisan Matt di laptopnya. Matt mengatakan bahwa tulisan tersebut hanyalah buku hariannya. Pete lalu mengatakan bahwa ia mengetahui Matt datang ke kantor jurnalis dan berjabat tangan dengan jurnalis yang lain. Matt mengatakan bahwa seorang tersebut adalah ayahnya. Mendengar hal tersebut, Bauer lalu marah kepada Pete bahwa selama ini ia mengetahui bahwa ayah Matt adalah seorang jurnalis. Bauer lalu menghajar Matt, namun Pete menghalaunya. Pete mengatakan bahwa Matt tidak bersalah karena ia tidak ada hubungannya dengan ayahnya, yang seorang jurnalis. Bauer lalu mengatakan bahwa Pete telah membuat malu kelompoknya. Bauer lalu kecewa dengan keputusan Pete dan GSE, dan ia pun lalu pergi dari West Ham menuju Millwall. Di sisi lain, Millwall pun sedang merayakan atas pertandingan yang akan digelar. Lalu tak lama kemudian, Bauer pun datang ke tempat tersebut. Ia mengatakan kepada Tommy bahwa orang asing yang masuk ke GSE adalah seorang jurnalis. Bauer meminta kepada Tommy untuk menghabisinya saat pertandingan berlangsung. Bauer juga mengatakan bahwa Steve telah kembali ke GSE. Mendengar hal tersebut, Tommy pun terdiam karena mendengar musuh bebuyutannya kembali masuk ke GSE. Scene pun berpindah. Pete mendatangi Matt yang sedang membersihkan lukanya. Ia menanyakan kepada Matt mengapa ia berbohong kepadanya dengan mengatakan bahwa dirinya kuliah jurusan sejarah. Dan Pete lalu menanyakan tulisan-tulisan di komputernya. Matt lalu meminta maaf karena berbohong soal hal tersebut. Namun ia mengatakan bahwa ia bukanlah seorang wartawan. Dan tulisan yang berada di komputernya adalah sebuah jurnal yang biasa ia lakukan selama ini. Pete lalu mengatakan bahwa Matt membuat posisinya sulit sekarang. Ia akan meyakinkan semua GSE bahwa Bauer bersalah dan Matt adalah bagian dari kelompoknya. Sementara itu, Tom dan supporter Millwall mendatangi bar yang dimana Steve dan Pete berada. Bauer meminta untuk tidak membuat keributan saat ini. Namun Tom tidak mendengarkannya dan menghajar Bauer. Sementara itu di dalam, Pete meminta Steve untuk membantunya melewati pertandingan dengan Millwall. Steve mengatakan bahwa ia sudah berjanji kepada istri dan anaknya dan tidak akan melanggar janji tersebut. Tak lama kemudian, Tom dan yang lainnya masuk ke bar tersebut dan menyerang Pete dan Steve. Tom lalu bertemu dengan Steve. Steve lalu mengatakan bahwa ia tidak benar-benar kembali. Tom lalu mengatakan bahwa ia akan menuntut balas atas kematian anaknya. Tom lalu menusuk leher Steve dan mengatakan bahwa apabila ia mati malam ini, dendamnya akan impas. Bauer lalu tersadar dan ia melihat kerusuhan terjadi di antara kelompoknya. Ia lalu melihat bahwa Steve terluka parah akibat tusukan Tom. Bauer lalu membawa sebuah mobil untuk membawa Steve ke rumah sakit. Mereka pun akhirnya sampai di rumah sakit dan berhasil membawa Steve. Pete lalu mengatakan kepada Matt bahwa Steve berhasil diselamatkan. Pete lalu mendatangi Bauer dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengkhianati kepercayaannya. Bauer mengatakan bahwa ia akan membunuh Tom, namun Pete tidak membutuhkan hal tersebut dan menyuruh Bauer untuk pergi. Tak lama kemudian, Shannon pun datang ke rumah sakit. Shannon lalu menampar dan menghajar Pete karena telah membawa Steve kembali ke GSE. Scene lalu menampilkan Shannon berada di ruang ICU. Lalu tak lama kemudian, Steve pun tersadar dan mengatakan kepada Shannon bahwa ia menyesali perbuatannya. Shannon mengatakan bahwa Steve akan baik-baik saja. Lalu tak lama kemudian, Shannon mengatakan bahwa ia dan anaknya akan pergi besok pagi karena ia tidak merasa aman berada di rumah Steve. Steve lalu terdiam mendengar perkataan Shannon. Sementara itu di luar, Pete bertemu dengan kawan-kawannya yang lain. Pete lalu mengatakan kepada temannya bahwa ia ingin bertemu dengan Tom untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
Matt dan Pete kembali ke rumah Steve. Saat sampai di sana, mereka melihat Shannon sedang membereskan pakaiannya. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi besok pagi menuju Boston. Pete lalu mengatakan bahwa Matt juga harus ikut dengan Shannon untuk kembali pulang. Namun Matt menolak. Ia ingin ikut bersama Pete besok untuk membereskan masalahnya dengan Tom. Namun Pete melarangnya untuk ikut bersamanya. Ia menyarankan kepada Matt untuk pergi pulang bersama Shannon. Sementara itu, Bauer terlihat menyendiri, menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, Shannon mengatakan kepada Matt bahwa ia telah memilih jalan yang benar untuk ikut bersamanya pulang ke rumah. Sementara itu, Pete dan yang lainnya lalu akan menjalankan aksinya untuk bertemu dengan Tom. Saat Shannon kembali keluar, ia tidak menemukan Matt. Ternyata Matt memutuskan untuk ikut bersama Pete untuk membereskan masalah dengan Tom. Kedua kelompok tersebut pun akhirnya bertemu. Tak lama kemudian, kerusuhan pun terjadi antara dua kelompok tersebut. Pete terlihat berduel dengan Tom, dan Pete pun kewalahan karena Tom membawa alat untuk mengajar Pete. Lalu tak lama kemudian datanglah Bauer membantu Pete. Dan di sisi lain, Shannon pun datang mencari Matt. Shannon lalu turun dan Tom mengetahui bahwa Shannon adalah istri dari Steve. Mereka lalu mendatangi Shannon dan menyerangnya. Matt lalu datang menyelamatkan Shannon. Tommy pun mulai mendekati Shannon, namun Pete menahannya. Pete mengatakan bahwa GSE tidak membunuh anaknya, namun yang membunuh anak Tom adalah Tom sendiri. Karena ia seharusnya melindunginya, bukan membawanya ke dalam kerusuhan. Tommy lalu mendatangi Pete dan menghajarnya habis-habisan. Akhirnya Pete pun tewas dalam kerusuhan tersebut. Sementara Matt pergi meninggalkan kerusuhan untuk menyelamatkan kakaknya. Scene lalu menampilkan teman Matt yaitu Jeremy yang kini telah berhasil setelah lulus dari kuliahnya. Di scene tersebut ia masih dalam ketergantungan dengan narkoba. Lalu tak lama kemudian Matt mendatanginya. Matt datang untuk menagih janjinya karena dahulu ia telah menyelamatkannya. Namun Jeremy mengatakan bahwa ia sedang sibuk sekarang. Ia mengatakan untuk menelepon kantornya dan membuat janji pertemuan dengannya. Matt lalu pergi, namun Matt berhasil merekam percakapan mereka berdua untuk bukti bahwa ia tidak bersalah agar ia bisa kembali berkuliah di Harvard. Matt pun akhirnya pergi. Ia berjalan sambil menyanyikan lagu kebanggaan West Ham United. Oke, berakhir sudah film Green Street Hooligans ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah pantengin alur cerita film ini sampai habis. Ikuti terus film-film yang akan kami recap. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.